Malam hari ini dilaporkan kartu KKS keluarga penerima manfaat ada yang baru saja terisi saldo bantuan di kartu KKS tentunya. Nah, kira-kira yang cair malam hari ini di KKS ini saldo bantuan apa ya dan untuk wilayah mana? Dan siap-siap untuk keluarga penerima manfaat golongan berikut ini karena di SP2D-nya statusnya baru saja berubah menjadi SI. Nah, siap-siap ini kartu KKS-nya bagi yang cair lewat KKS ini akan terisi saldo bantuan sebesar Rp600.000. Nah, ini untuk bantuan jenis apa nanti akan kita jelaskan. Dan terkait ground checking atau survei data tunggal sosial ekonomi yang dilakukan di bulan Maret ini, ada beberapa pertanyaan, diantaranya adalah lantai rumah dan dinding. Nah, ini terbuat dari apa? Nah, apakah KPM yang lantainya terbuat dari keramik dan dindingnya dari tembok? Ini ada kecenderungan berpengaruh bantuannya untuk tahap 2 dan seterusnya. Nanti akan kita bahas tentunya ya. Namun sebelum kita lanjut, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya, amin. Pada video kali ini kita masih membahas soal bantuan sosial tentunya. Nah, malam hari ini baru saja ada yang melaporkan lagi KPM yang KKS-nya terisi saldo bantuan. Nah, ini bantuan jenis apa yang cair malam hari ini? Dan siap-siap untuk KPM golongan berikut ini, karena di SP2D-nya ini sudah atau baru saja berubah menjadi sudah SI, maka siap-siap saldo bantuan Rp600.000 akan masuk di KKS bagi yang pencairannya melalui kartu KKS. Nah, bantuan apa ini untuk saldo Rp600.000? Nanti akan kita bahas selengkapnya ya. Dan juga terkait ground checking atau survei data tunggal sosial ekonomi yang dilakukan di bulan Maret ini, ada beberapa pertanyaan ya terkait sosial ekonomi tentunya, yakni terkait mengenai rumah. Nah, rumah ini ada status apakah milik sendiri atau mungkin bebas sewa, dan juga lantai rumah dan dinding rumah ini terbuat dari apa? Nah, kira-kira untuk KPM yang rumahnya sudah berkeramik lantainya dan dindingnya sudah terbuat dari tembok, batu bata atau mungkin batako, apakah akan berpengaruh nanti? Akan kita bahas tentunya, namun sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah, gimana puasa Anda hingga sampai pertengahan bulan ini? Apakah masih lancar atau mungkin sudah ada yang bolong ya? Nah, semoga saja amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hingga dikuatkan juga, diberikan kesehatan sampai akhir bulan puasa, sampai hari raya Idul Fitri tentunya. Nah, sobat YouTube, sambil menikmati malam Anda, mungkin ada yang lagi nyamil juga ya, karena biasanya habis berbuka puasa itu kadang masih merasa lapar ya, ingin nyamil sesuatu makanan ringan. Nah, sambil menikmati malam hari Anda, saya akan memberikan beberapa informasi masih terkait mengenai bantuan sosial. Malam hari ini, alhamdulillah ada KPM yang berbahagia karena dia baru saja melaporkan kartu KKS-nya terisi saldo bantuan. Nah, ini untuk saldo bantuan jenis apa ya yang cair malam hari ini? Nah, kita ketahui bahwasanya hingga sampai detik ini, pencairan bantuan yang melalui kartu KKS itu hanya ada 2 jenis bansos. Kalau nggak PKH, ya sembako atau BPNT. Nah, untuk pencairan hingga sampai pertengahan bulan Maret ini, PKH dan sembako itu masih pencairan untuk tahap 1, alokasi bulan Januari hingga Maret 2025. Nah,
penyaluran atau pencairan PKH dan sembako tahap 1 periode Januari hingga Maret 2025 ini sudah dicairkan sejak bulan Februari yang lalu. Karena periodenya Januari hingga Maret, jadi bulan Maret ini masih ada pencairan-pencairan susulan untuk PKH maupun sembako. Nah, jadi untuk KPM yang melaporkan saldo bantuan yang masuk malam hari ini di kartu KKS, dia ini ternyata KKS BSI berarti untuk wilayah Aceh. Nah, dia baru saja malam hari ini mencairkan bantuan, nilainya saldonya itu adalah Rp750.000. Kemungkinan besar KPM tersebut ini mendapatkan PKH validasi atau mungkin bisa saja PKH susulan. Di mana untuk saldo Rp750.000 itu berarti dia punya komponen anak usia dini atau balita umur 0 sampai 6 tahun. Nah, dapatnya Rp750.000 untuk alokasi 3 bulan. Nah, untuk para KPM yang sudah cair bantuan PKH tahap 1 ya, baik di hari ini atau hari-hari sebelumnya atau mungkin bahkan di bulan Februari yang lalu, nggak usah berharap lagi bansos PKH cair di bulan Maret ini. Karena bulan Maret ini masih dalam periode tahap 1. Nah, pencairan untuk tahap berikutnya itu nanti ada di sekitar bulan April, Mei, dan Juni. Nah, tapi belum tentu bantuan Anda nanti PKH-nya cair lagi di tahap 2. Karena memang tahap 2 nanti itu kemungkinan datanya sudah tidak menggunakan data DTKS, akan tetapi menggunakan DTSEN, data tunggal sosial ekonomi. Yang dimana DTSEN di bulan Maret ini mulai dilakukan ground checking atau survei ulang. Nah, yang masuk dalam sasaran survei itu kebanyakan, itu beberapa diantaranya itu mungkin 50% ya, ada KPM, PKH atau sembako atau BPNT ya, yang di situ ada kecenderungan masuk inclusion error atau di mana KPM tersebut ya berkemungkinan memiliki tingkat kesejahteraan yang mungkin desilnya itu bisa desil 3 atau desil 4 sehingga harus dicek ulang, harus disurvei ulang. Tapi andaikan KPM yang jadi sasaran target survei tersebut memang kalau nanti di ranking oleh BPS ternyata masuk desil 1 atau desil 2, ya hasil perankingannya rendah, nah itu bantuannya itu masih bisa lanjut ya. Jadi itu. Nah, untuk bantuan sembako atau BPNT sendiri tahap 1 juga sudah banyak yang cair. Nah, bulan Maret ini juga masih ada susulan-susulan BPNT yang baru cair ya. Nah, alhamdulillah ya, baru saja ini sudah ada kabar bahwasanya KPM yang belum cair BPNT-nya untuk tahap 1 periode Januari-Maret 2025 di status SP2D-nya itu baru berubah menjadi sudah SI. Nah, ini mungkin kemarin mulai bulan Februari ada yang masih menunggu BPNT yang belum cair ya. Nah, ini karena sudah SI, nah, ini mulai bisa dicek secara bertahap ya, bisa besok atau mungkin dalam waktu 1 minggu ke depan ya, hingga sampai akhir bulan Maret 2025. Nah, jadi itu dipastikan dulu ya nama Anda di SIKNJ, apakah keterangannya masih di periode Januari-Maret 2025, kemudian dilihat juga keterangan di SP2D. Kalau keterangannya di situ sudah SI, berarti tinggal menunggu saldonya masuk di KKS bagi yang pencairannya lewat KKS. Bagi yang lewat pos berarti tunggu surat undangan ya dari pos atau pemberitahuan. Nah, jadi itu ya. Jadi selamat bagi KPM BPNT, mungkin ada yang susulan atau mungkin penerima BPNT baru. Nah, ini karena statusnya ada sebagian yang baru saja berubah sudah SI untuk tahap 1 Januari-Maret 2025, maka bantuannya ini akan segera cair baik yang lewat KKS atau mungkin yang lewat pos. Nah, jadi itu ya. Jadi tidak ada bantuan selain PKH dan BPNT yang di KKS atau mungkin yang lewat pos ya. Kemudian untuk ground checking
ya kegiatan groundbreaking atau survei data tunggal sosial ekonomi yang dilakukan mulai bulan Maret ini. Nah, ini kan banyak KPM, PKH, BPNT sebagian yang masuk target survei, tapi sebagian juga tidak masuk. Nah, yang masuk target survei ya, ini nanti kan dicek lagi tingkat sosial ekonominya. Banyak pertanyaan di situ, ada beberapa indikator nanti yang menjadi penilaian yang dinilai oleh BPS, Badan Pusat Statistik. Pendamping yang menyurvei itu hanya mengisi ya pertanyaan yang sudah target survei berikan jawabannya, atau KPM yang menjawab ya pendamping tinggal mengisinya di situ. Untuk menentukan dia nanti lanjut bantuannya atau tidak, itu bukan pendamping. Jadi tidak ada menu diklik lanjut atau tidak, itu nggak ada. Nanti hasilnya itu secara sistem otomatis nanti akan di-ranking oleh Badan Pusat Statistik. Nah, hasilnya perankingan tadi untuk acuan ya bantuan mulai tahap 2 dan selanjutnya. Jadi bukan pendamping yang menentukan ini tidak lanjut, ini tidak ya. Jadi itu, jadi silakan berikan jawaban yang sejujur-jujurnya ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Yang ini juga masuk penilaian juga ya. Nilainya itu bisa bertambah, ada nilai tambah, juga mungkin nilainya berkurang. Terkait mengenai kepemilikan rumah. Nah, kepemilikan rumah ini ada yang rumah milik sendiri, atau mungkin rumah ngontrak, itu ada pilihannya di situ. Ya, jadi jangan khawatir bagi yang mungkin saya nggak punya rumah, memang tinggal di rumah besar tapi ternyata ngontrak, atau mungkin rumah saudaranya. Nah, itu ada pilihannya semua, ada bebas sewa. Berarti rumahnya itu numpang kalau bebas sewa ya. Nah, kemudian selain kepemilikan rumah, juga di situ itu ada kriteria rumahnya. Untuk lantai, dinding, dan atap. Nah, untuk lantai di situ ada banyak pilihan, apakah terbuat dari keramik, atau plester, atau semen, atau mungkin masih tanah. Kemudian untuk dindingnya, apakah terbuat dari tembok, bata atau bataku, atau mungkin triplek, atau mungkin kayu, atau mungkin bambu, ya banyak ya pilihannya. Kemudian untuk atapnya apakah dari genteng, atau mungkin seng, ya, atau mungkin kayu, atau apa, itu banyak jenisnya di situ. Nah, nanti itu akan berpengaruh. Apakah yang rumahnya terbuat dari keramik lantainya dan dinding untuk dindingnya dari tembok nanti akan berpengaruh terhadap bantuannya, itu belum tentu ya. Nanti akan dinilai keseluruhannya, akan ditotal semuanya dengan aset-aset yang dimiliki juga, dari HP Android yang dimiliki, jumlah sepeda motor, kemudian jumlah perhiasan, jumlah ternak seperti sapi atau kambing atau babi atau kerbau, ya banyak sekali nanti yang akan dijumlah nilainya untuk di-ranking di situ. Jadi jangan khawatir ya, apabila juga kepemilikan lahan atau sawah ya, itu juga sangat berpengaruh juga. Jadi jangan khawatir kalau mungkin rumahnya sudah keramik, tapi kecil ya, dan dindingnya itu kan rata-rata sudah tembok dan keramik juga ya. Tapi jangan khawatir nanti ya, belum tentu bantuannya akan dihapus untuk tahap 2 dan selanjutnya. Nanti akan dinilai juga dengan aset kepemilikan yang lain ya. Kalau nggak punya aset sama kali, nggak punya ternak, penghasilannya sedikit, ya nggak punya sawah, itu mungkin nanti nilainya bisa lebih rendah daripada yang lain ya. Demikian info dari saya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.